Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang masalah industri benih di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Seperti apa dan juga realisasinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Saya kira kami di industri benih secara umum memang menggunakan konsep kolaborasi, Mbak. Karena apa? Karena tidak ada satu industri benih yang sanggup untuk mengcover produksi di lapangan. Kalau kita lihat berapa jumlah dengan asumsi 350.000 ton per tahun, itu kita kira-kira kurang lebih membutuhkan kurang lebih 8.700 hektar hanya untuk benih padi saja. Nah, dengan demikian maka hampir semua industri benih, termasuk kami di Botaniseed Indonesia, itu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu ada petani, kemudian ada sesama penangkar benih, ada sesama produsen benih, ya termasuk saya kira produsen benih yang berasal dari BUMN. Dan sama-sama kita tahu di perbenihan itu dikenal istilah ada yang namanya benih sumber, ada yang kemudian benih sebar gitu kan. Nah ini berbeda-beda. Nah jadi sebelum sampai benih ini disebarkan kepada petani, itu ada 4 label sebelumnya, Mbak. Jadi ada istilahnya label kuning, itu yang diproduksi oleh breedernya sendiri. Kemudian benih putih, benih sumber itu. Kemudian ada benih ungu, itu juga benih sumber. Yang terakhir baru benih sebar yang bisa kita komersialkan, yang kami produksi untuk dikirimkan. Nah, rantai ini saya kira memerlukan kolaborasi satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh dengan SHS, dengan yang lainnya, kami di asosiasi berdiskusi untuk melakukan pembagian tugas seperti apa agar ketersediaan benih dari mulai sumber maupun sampai komersialnya bisa berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia. Jadi itu ada banyak klasifikasi, nyata nggak kita asal alam benih terus nanti keluar bijinya, terus bijinya bisa kita jual, tapi ada prosesnya dalam misal seleksi dulu, terus ada mungkin ada apa ya, treatment khusus lah supaya si orang tuanya ini itu memiliki gen yang bagus. Nah, ketika gennya bagus itu menurunkan gen-gen yang unggul kepada generasi selanjutnya. Makanya tadi kan ada yang breedernya, ada yang punyanya itu mungkin nggak bisa dijual secara langsung, harus melalui proses dulu. Nah, ketika udah diproses tadi kan baru bisa nanti dijual gitu. Ketika udah ada generasi selanjutnya. Ya jadi ada prosesnya tuh, nggak asal kita mau yang bagus nih dalam waktu yang singkat, tapi butuh proses juga. Mungkin dalam waktu tahunan ya, mungkin lebih dari 5 tahun lah untuk mencari gen-gen yang unggul tadi. Gitu. Jadi prosesnya cukup lama ya. Saya berkaitan dengan jawaban Anda tadi barusan, Pak Dadang. Mungkin distribusi benih padi ini kan sifatnya harus presisi dan juga mengingat memang kalau dilihat dari pola panennya harus sesuai dengan jadwal tanam. Kira-kira terobosan logistik apa yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk memastikan benih unggul sampai ke tangan petani di sentra-sentra produksi padi seperti misalnya di Pantura atau bahkan mungkin yang lebih jauh lagi di luar Jawa bisa tepat waktu dan juga kualitasnya terjaga. Ya, jadi tepat waktu juga penting karena kan terkadang sensitif terhadap ini ya, musim tanamnya kapan. Kalau misalnya benihnya itu nggak siap dalam masa tanam, itu bisa lewat musimnya, sehingga yang petani yang nggak dapat ini apa benihnya, sedangkan yang punya benih itu nggak bisa ngejual benih tersebut. Makanya harus pas gitu, ketika benihnya itu dibutuhkan harus ada gitu, dan petani bisa langsung membelinya sehingga kualitasnya bagus dan waktunya juga tepat. Makanya itu pentingnya waktu dan kualitas ya untuk benih ini, yang khususnya yang musiman, yang kayak misalnya musim hujan nih baru saya tanam, atau musim panas itu bisa tanam gitu. Jadi tergantung dari benih yang digunakan. Tantangan di sektor distribusi dihadapi oleh kita semua, tidak hanya sampainya seperti apa, tetapi juga dari proses awalnya. Sama-sama kita tahu bahwa tantangan di industri benih atau kekhasan dari industri benih itu adalah harus dipersiapkan cukup lama. Karena kita harus membutuhkan waktu paling tidak untuk komersial itu 4 bulan. Dari mulai awal sampai dia siap untuk delivery. Baru setelah itu juga ada fenomena bahwa benih adalah termasuk produk yang dikontrol kualitasnya oleh pemerintah dengan ketat. Kita mengenal ada istilah nantinya karantina, kita ada mengenal istilah nantinya. Ya, kalau karantina tuh kayak diisolasi dulu. Apakah benih ini tuh menjadi benih yang invasif
atau tidak. Karena ada beberapa benih misalnya dia tuh bisa mempengaruhi ekosistem dari suatu tempat. Makanya harus di isolasi dulu, aman atau tidak, di karantina dulu gitu. Kalau misalnya dia aman untuk ekosistem di tempat itu berarti mungkin boleh gitu. Makanya harus dilihat itu ada prosesnya. Nggak bisa langsung, oh ini benih unggul nih langsung ditanam gitu aja. Pagi udah ditanam ternyata bukannya menghasilkan ekosistem yang bagus, malah merusak ekosistem yang ada. Jadi invasif gitu kan. Kalau misalnya hewan itu jadi predator gitu. Kalau misalnya dari tumbuhan mungkin dia bisa menyerap ataupun menghabiskan nutrisi yang ada di tempat itu. Jadi bukannya makin subur, jadi makin kering daerahnya gitu kan. Itu juga jadi masalah ya tentang ekosistem. PSB, Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih, tidak hanya di tempat produksi kita, tetapi juga di daerah tujuan kita. Itu juga dilakukan pengecekan kembali, daya tumbuhnya, vigornya, dan lain sebagainya. Jadi banyak masalah yang harus ditangani oleh kita, oleh industri benih. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Tentu kita melakukan persiapan yang lebih lebih advance ya, lebih di depan. Kemudian juga kita selalu meningkatkan kolaborasi dengan industri logistik, kemudian teman-teman atau mitra-mitra kita yang ada di lapangan. Karena jangkauan industri benih saat ini saya kira masih terpusat di Pulau Jawa, sentra produksinya. Betul bahwa pemerintah saat ini sudah mulai ingin menerapkan ke depan in situ. Artinya bagaimana benih disiapkan di wilayah masing-masing, tetapi hal itu juga memerlukan pendalaman atau perencanaan tersendiri. Bagaimana supaya itu bisa bergerak bersama-sama antara pemerintah dengan industri, menyediakan benih yang tersedia di lokasi. Jadi distribusi benih sampai kepada petani itu selalu kita rancang paling tidak 6 bulan sebelumnya, malah sebagian harus 1 tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Sebuah proses yang sangat panjang kalau kita bicara berkaitan dengan distribusi, tantangannya panjang, waktunya juga ternyata cukup panjang begitu ya Pak. Oke, kalau dari Botaniseed sendiri, ini kan berada di bawah institusi pendidikan, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kira-kira apa prioritas utama dari R&D Botaniseed pada saat ini Pak? Apakah memang lagi fokus ke peningkatan tonase per hektar kah? Atau misalnya pada penciptaan varietas yang benar-benar tahan terhadap serangan katakanlah penyakit seperti wereng atau belas yang sering meresahkan petani. Sebenarnya kalau dari R&D sendiri sedang fokus mengembangkan produk yang seperti apa Pak? Baik, saya kira untuk padi IPB memiliki breeder yang fokusnya pada pengembangan, kita menamakannya varietas unggul tipe baru. Varietas unggul tipe baru. Sementara yang saat ini berkembang di Indonesia dan sudah menjadi produk nasional, itu namanya varietas unggul baru, PUB. Kita PUTB namanya ya. Nah, ini memiliki karakteristik produktivitasnya tinggi. Kemudian yang kedua juga memiliki ketahanan hama dan penyakit. Yang ketiga ada cekaman efisien di dalam penggunaan pupuk dan air. Nah, karena dua aspek ini penting dan yang memberikan kontribusi besar terhadap cost of production dari padi itu sendiri. Ya, jadi tuh fungsi dari benih unggul tuh seperti itu. Dari benihnya itu bagus, produksinya besar, tahan penyakit, sama efisien dalam penggunaan sumber daya kayak air dan pupuk. Kalau misalnya air dan pupuk ini sangat efisien, itu bisa menurunkan biaya produksi. Kalau biaya produksi itu bisa diturunkan, maka harganya bisa lebih murah. Maka untungnya bisa lebih besar bagi para petani. Gitu. Jadi fungsi dari bibit unggul tuh banyak gitu ya. Nggak cuma dari produksinya doang, tapi bisa mengurangi biaya produksinya. Ya. Salah satu hal yang menjadi fokus kita, bagaimana menciptakan benih-benih yang memiliki ketahanan terhadap iklim, dan kedua hemat pemanfaatan pupuk dan pemanfaatan air. Itu yang menjadi fokus kita. Tentu yang utamanya tidak boleh hilang. Karena petani itu sebetulnya tidak terlalu mempertimbangkan yang lain. Kalau produktivitasnya rendah langsung out. Kalau dan harganya harus murah. Dan harganya harus murah. Nah, jadi produktivitasnya tetap harus tinggi, ketahanan terhadap OPT-nya. Tetapi di atas itu semua harus ada upaya bagaimana menciptakan varietas yang memiliki efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan pupuk dan
pemanfaatan air. Air. Oh. Nah, itu yang menjadi fokus kita ke Variabel depan. yang Variabel yang difokuskan. menjadi ke depan. Nah, secara nasional sebetulnya hal ini juga disadari oleh pemerintah. Saya kira saat ini juga sudah muncul ide-ide atau sudah mungkin dalam proses sekarang bagaimana menggunakan teknologi baru. Seperti misalkan genome editing. Artinya genome editing itu tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk memulai dari proses awal. Karena kalau kita melihat bagaimana proses sebuah benih atau sebuah varietas ditemukan, itu nggak kurang dari 5-7 tahun untuk dapat muncul yang baru. Okay. Nah, dengan genome editing itu bisa merubah beberapa komponen dari existing varietas yang dianggap tidak kurang baik menjadi lebih baik. Nah, saya kira itu hanya. Jadi kalau misalnya genome editing tuh gennya itu bisa disisipkan atau bisa diubah. Misalnya oh ini ada kelemahan nih, misalnya dia kurang bagus produktivitasnya, itu bisa diganti gennya, cari misalnya yang bagus gennya itu dimasukkan ke varietas tadi sehingga dia bisa produktivitas tinggi ya, bisa menghasilkan banyak benihnya nih, sama hasilnya kan besar, terus tahan penyakit, tahan cuaca, terus efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Jadi itu lebih efisien daripada dengan seleksi ya. Kalau seleksi kan harus tumbuhin, nanti oh ini bagus diseleksi, nanti terus bagus sampai peningkatannya itu lama kan, prosesnya bisa 5-7 tahun untuk mendapatkan varietas yang unggul yang diinginkan, karena harus numbuhin tuh satu persatu kan, lama kan, nunggu dulu berapa bulan, nanti panen lagi dilihat, oh dibandingin diseleksi lagi, lama itu kan prosesnya berulang gitu. Kalau misalnya lewat genom itu bisa lebih efisien dan lebih cepat. Mungkin ini diubah nih gennya, diubah biar langsung gitu, jadi prosesnya bisa dipersingkat, mungkin bisa kurang dari 1 tahun gitu, karena langsung diubah ke gennya yang mempengaruhi si tumbuh kembang tumbuhan tersebut itu ya. Jadi emang bisa canggih itu ya, bisa secara gen diubah gitu. 3 tahun. Nah, dengan demikian maka perubahan-perubahan itu tidak mengganggu persepsi petani mengenai varietasnya karena dia udah terbiasa itu, tetapi sebetulnya di dalamnya sudah kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, ini mengurangi familiaritas. Itu jadi secara genetik juga masih diusahakan, karena ya ini kalau misalnya kita dapat bibit yang unggul, maka hasilnya juga bisa bagus, juga bisa ditingkatkan. Jadi nggak sesimpel itu kita nyari yang bagus langsung tanam jadi, tapi butuh proses riset dan isolasi tadi ya. Setelah di riset apakah tanamannya itu bisa tumbuh nggak di daerah tempat lainnya, atau jadi hama nggak nih di tempat lainnya. Makanya harus ada proses tadi. Setelah wah ini unggul, tapi nggak semerta-merta kalau unggul itu langsung bisa ditanam, tapi butuh isolasi tadi, butuh penilaian tambahan apakah pantas atau tidak ditanam di daerah tersebut, atau jadi hama atau tidak. Nah itu yang menyebabkan penyeleksian dari benih yang unggul itu sangat lama sekali. Makanya kan di proses R&D atau research and development-nya itu bisa makan waktu yang sangat lama ya. Mungkin setelah ada riset seperti ini, semoga dalam industri benih ini bisa ditingkatkan sehingga hasil dari panen itu juga bisa ditingkatkan, sehingga ya tadi harganya bisa murah dan masyarakat tidak kekurangan bahan pangan ya. Itu ya ke depannya setelah ditemukan benih-benih yang unggul ini. Nah itu mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.